Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema konsep manusia menurut Islam melalui pendekatan metodologi ilmu ushul fiqh. Sebelum kita bahas lebih dalam materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Ikramullah, rekan saya yang pertama Mawardatul Husna, dan rekan saya yang terakhir Aulia Natasha. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, kerangka kerja dan paradigma ilmu ushul fiqh. Yang kedua, aktualitas dan proses aktualisasi fitrah manusia. Yang ketiga, awal dan akhir kehidupan. Yang keempat, tahap-tahap penciptaan manusia. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu kerangka kerja dan paradigma ilmu ushul fiqh. Kerangka kerja ilmu ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh merupakan suatu ilmu yang berfungsi untuk merumuskan kaidah-kaidah keilmuan dari dalil-dalil kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan menggunakan penalaran akal dengan logis dan rasional. Manusia sejak lahir membawa 3 potensi bawaan fitrahnya yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, al-aql atau intellectual faculty. Fungsinya sebagai ilmu yang mengenal, mengesahkan, dan mencintai Tuhan. Yang kedua, al-syahwat atau nafsu. Fungsinya sebagai ilmu yang mengindukasi hal-hal yang menyenangkan. Yang ketiga, al-ghadlab. Fungsinya sebagai ilmu yang mempertahankan diri dari segala ancaman. Paradigma pengetahuan ushul fiqh. Berdasarkan teori tentang terjadinya perilaku manusia, para pakar ushul fiqh membangun beberapa paradigma. Di antaranya, pertama, innama al-amal binniat. Setiap perbuatan dan perilaku itu bergantung pada niat, sehingga melahirkan sebuah kaidah, semua urusan bergantung kepada tujuannya. Yang kedua, ma asabaka min hasanatin faminallah, baka min sayyidin famina nafsi. Yang artinya, nasib yang menimpa manusia yang berupa kebaikan itu pada dasarnya dari Allah, dan yang berupa kejelekan pada dasarnya datang dari diri sendiri. Yang ketiga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Keempat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, perilaku kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan perilaku yang jelek akan mendatangkan kejelekan pula. Dengan kata lain, nilai imbalan atas setiap perilaku didasari atas nilai-nilai baik buruknya perbuatan itu sendiri. Materi selanjutnya ada aktualitas dan proses aktualisasi fitrah manusia. Jadi, fitrah manusia ini bersifat umum dan menyeluruh. Nah, fitrah manusia ini merupakan sifat yang menyifati segala hal yang ada. Fitrah ini layaknya kesadaran manusia tanpa perlu diusahakan dan dicari, dan menuntun manusia untuk hidup dan menjalani kehidupan bagaimana seharusnya, bukan hanya sekedar membiarkan manusia hidup apa adanya. Nah, fitrah ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah sebagai naluri, sifat, dan pembawaan asli manusia untuk mengenal Tuhannya, dan yang kedua ada fitrah sebagai wahyu dari Tuhan yang diturunkan melalui para nabinya. Proses aktualisasi fitrah manusia melewati beberapa tahapan yang dalam psikologi itu dibahas dalam kajian psikologi perkembangan. Tahapan pertama adalah masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Nah, di mana dalam fase ini diharapkan orang tua dapat mulai melakukan pendidikan kepada anak atau calon bayi dengan membiasakan berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir, menunaikan salat-salat sunnah, tak lupa juga salat wajibnya, kemudian membaca Al-Quran, puasa, dan amalan-amalan lainnya. Kemudian fase kedua adalah fase kelahiran. Nah,
pada tahapan ini orang tua dapat memasukkan suara-suara kebajikan untuk mengembangkan potensi akal sang bayi dengan cara membacakan azan dan iqomah saat kelahiran, melakukan akikah dan juga tasmiyah. Setelah itu masuk ke tahapan balita atau kanak-kanak. Nah, pada masa ini potensi anak dapat dikembangkan dengan cara memberikan suri tauladan perilaku yang baik pada anak karena disadari bahwa proses imitasi perilaku seringkali merupakan cara bagi anak-anak dalam memahami dan mengintroduksi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Setelah melewati masa anak-anak, masuklah ke masa remaja. Nah, di mana di masa ini seseorang itu sudah bisa diperhitungkan perilakunya secara hukum atau mukallaf. Dalam rentang kehidupan remaja, diharapkan seseorang telah melaksanakan kewajiban beragamanya, beribadah, dan mampu dan layak secara hukum melakukan berbagai transaksi muamalah. Kemudian fase terakhir yaitu fase tahapan dewasa atau rijal. Manusia dalam tahap ini adalah manusia dewasa secara fisik, akal maupun mental, serta diharapkan mampu dan layak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat ditempuh dengan membiasakan takwid, beribadah, dan bermuamalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang awal dan akhir kehidupan. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang awal dan akhir kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, fase prakehidupan. Nah, di situ kita melewati yang namanya alam ruh. Yang pertama kali Allah ciptakan ruh kita, dan kemudian Allah tiupkan ruh itu ke dalam rahim ibu kita, disebut juga dengan alam rahim. Yang kedua, setelah fase yang kedua adalah alam dunia. Setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita akan melewati yang namanya fase alam dunia seperti yang kita rasakan saat ini. Dan yang ketiga ada fase setelah kehidupan, yaitu kita melewati yang namanya kehidupan di alam barzah atau alam kubur, dan selanjutnya melewati fase alam akhirat. Kemudian tahap-tahap penciptaan manusia. Manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta adalah manusia, mana makhluk yang ada di muka bumi ini yang berakal budi. Nah, bahasa manusia itu teratur dalam dapat berbicara, berpikir, berjiwa sosial, tegang rasa, menyukai keindahan, dan dapat menjadi perilaku ritual dan suka beribadah kepada Sang Pencipta. Itu menurut Sumarno dan Masumi 2016. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan, mengatakan dengan jelas berkenaan dengan penciptaan manusia. Terdapat salah satunya dalam Quran surah Al-An'am ayat 2 yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetap ajal kamu, kematian dan batas waktu tertentu yang dapat diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Nah, di situ Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dari tanah. Nah, banyak ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan kita dari segumpal darah, dari tanah yang kering, dari tetesan air yang hina atau air mani, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sangat lemah, makhluk yang tidak berdaya tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu. Dari penjelasan materi kami tadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kesempurnaannya terletak pada kualitas yang dimilikinya dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Predikat penciptaan terbaik dan makhluk utama, wajar bila manusia diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Mungkin hanya ini paparan presentasi diskusi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.